Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, ada berbagai macam standar kategori level artefak, namun, yang paling penting adalah warnanya. Artefak biasa, biasanya tidak bisa lebih berharga daripada artefak dengan warna yang unggul, tapi selalu ada pengecualian. Sama seperti traveler yang secara bertahap mengembangkan rune, artefak tipe pertumbuhan, menyerap rune dan berubah warna. Di antara mereka, item terbaik untuk dipamerkan adalah Numbering Series. Solo Number 9, yaitu cincin Nurmaha, artefak simbolis Clementine. Dengan nama, Numbering Series bukan berarti hanya ada satu darinya, tapi di masa lalu Clementine adalah satu-satunya pemilik Nurmaha. Itu bukan simbol dirinya tanpa alasan. Di hadapan 8 otoritas yang berasal dari tangannya, orang-orang benar-benar hancur berkeping-keping. Hanso merasa dia tidak percaya bisa mendapatkan artefak seperti itu. Ini hebat, gumam Hanso tersenyum puas. Dan mempertimbangkan betapa sulitnya mendapatkan ini, Hanso pikir itu bukan benda sembarangan yang bisa dengan mudah dibuang, tapi solo numbering ya. Setelah Hanso memakai cincin tersebut, sebuah notif muncul. Cincin Nurmaha tak berwarna. Saat ini Anda bisa membuka satu wewenang. Hanso pun bergumam, cincin Nurmaha dirumorkan memiliki 8 wewenang, dan sekarang, jadi level tak berwarna, cincin Nurmaha hanya bisa membuka satu wewenang. Authority Destruction, menonaktifkan traits dan kemampuan individu, termasuk yang bersifat pasif dan skill, dan kau harus bersentuhan langsung dengan lawan, dan saat batas waktunya berakhir, efeknya secara otomatis akan terangkat. Meski begitu, fakta bahwa Hanso bisa membatalkan kekuatan lawannya kapanpun yang Hanso mau adalah sebuah prestasi yang besar, dan untuk bisa memanfaatkan itu sepenuhnya, setidaknya salah satu stat harus cocok dengan rune tidak berwarna. Jadi Hanso akan membutuhkan banyak rune sihir sekarang, dan menyeimbangkannya akan jadi urusan belakangan. Tidak lama setelahnya Hanso pun keluar dari altar. Setelah keluar Hanso langsung disambut oleh Yumihe yang berlari memanggilnya. Yumihe berkata jika dia mendengar dari Sang Jin, apa Hanso benar-benar membunuh bis karnivora. Hanso tidak merespon. Namun semua orang dikejutkan dengan altar yang tiba-tiba bergetar. Altarnya, terlihat waktu yang sudah habis, dan setelahnya altar menghilang dari pandangan semua orang. Hanso pun berkata pada Yumihe, jika bukankah sudah Hanso katakan pada Yumhi, bahwa dia akan bertanggung jawab dan mengalahkan monster itu. Yumihe wajahnya memerah, dia pun memalingkan wajahnya. Yah. Di sisi lain Sang Jin bergumam, jadi Hanso berhasil. Sang Jin merasa jika dirinya tidak salah untuk mempercayai pilihan Hanso. Hanso pun berkata, pasti ada beberapa waktu sampai tutorial berikutnya dimulai. Hanso pun menyuruh Yumihe pergi berburu sekarang. Yumihe pun menundukkan kepalanya dan berkata, Hanso, aku ingin berpisah sekarang. Hanso yang mendengar itu dia menoleh. Yumihe melanjutkan jika dirinya tidak memenuhi syarat untuk berada di samping Hanso, dan saat Yumihe berada di samping Hanso, pada akhirnya Yumihe tetap mengandalkan Hans. Jadi, syukurlah Sang Jin menawarinya untuk ikut dengannya. Yumihe juga mengenal banyak orang di kelompok Sang Jin. Sang Jin pun merespon jika Yumihe memang disambut bergabung dengan kelompok mereka, dan semua orang akan menyukainya, dan mereka juga mengkhawatirkan Yumihe juga. Hanso pun bergumam, jika itu agak disayangkan, tapi, berpisah untuk saat ini adalah yang terbaik. Bagaimanapun mereka akan berpisah saat tutorial dimulai.
Jadi Yumihe memikirkan posisinya dengan caranya sendiri. Setelahnya Hanso pun merespon, jika keputusan Yumihe itu bagus. Setelah mengatakan itu Hanso berbalik yang membuat Yumihe terdiam. Yumihe pun menghentikan Hanso dan berkata, saat mereka bertemu lain kali, Yumihe tidak akan menyerah begitu saja, dan meminta Hanso untuk bertemu lagi nanti. Hanso yang mendengar itu dia hanya tersenyum, lalu meninggalkan mereka berdua seraya berkata, tentu, dan juga Sang Jin. Itu membuat Sang Jin tersentak. Hanso melanjutkan, kau memintaku untuk memanfaatkanmu kan? Biar ku katakan padamu, jika kau benar-benar serius tentang itu, pilihannya terserah pada Sang Jin sendiri. Itu membuat Sang Jin bersemangat. Waktu terus berjalan. Tidak terasa seminggu kemudian, terlihat semua orang sudah berkumpul dan Ferry berkata pada mereka semua, jika mereka sudah menunggu lama kan, tutorial kedua dimulai. Ferry pun berdeham dan kembali berkata, jika masih banyak lagi dari mereka yang tersisa daripada yang Ferry kira, tapi yah, siapa peduli, lagi pula Ferry telah mengantisipasi sebanyak ini. Baiklah kalau begitu, mari pindah stage dulu. Ferry menjentikkan jarinya, setelahnya tempat semua orang berdiri memancarkan cahaya. Apa ini? Apa cahaya di bawah kaki kita? Itu membuat orang yang tidak mengerti panik. Ayah, di sisi lain Hanso terlihat serius dan bergumam, jika akhirnya dimulai, tidak berselang lama mereka pun diteleportasi ke suatu tempat. Seseorang bertanya, di mana kita? Namun tiba-tiba suara Ferry muncul dengan berkata jika semua orang sudah di sini kan. Dan sebelum memulai tutorial kedua, mari kita sesuaikan jumlah kepala. Itu membuat orang-orang bingung dan bertanya-tanya, jumlah kepala. Ferry kembali melanjutkan jika mulai saat ini dan seterusnya buatlah jadi. Tidak boleh lebih dari 7 orang dalam satu ruangan. Ferry melanjutkan jika mereka akan lanjut setelah mereka melakukannya, salah satu dari mereka mengutuk, sialan, kita ada 8 orang. Ferry kembali menjelaskan jika dia tidak keberatan jika mereka mengurangi lebih dari itu, karena setiap ruangan memiliki situasi yang berbeda, tapi awal mereka harusnya sama bukan, dan menyuruh mereka mendiskusikan dengan satu sama lainnya. Salah satu dari mereka bergumam, pantas saja, dia pikir segalanya berjalan terlalu mudah, apa yang harus kami lakukan? Dia pun melirik ke arah Hanso, senjata aneh seperti jarum itu, apa orang itu Hanso? Dia belum melihat sendiri bagaimana terampilnya Hanso, tapi Hanso pasti layak. Salah seorang perempuan di antara mereka berkata, bagaimanapun, orang-orang yang tersisa akan bekerja sama, jadi, ada orang yang harus kan. Kita bisa mengabaikan gajah di ruangan. Dengan tersenyum dia kembali melanjutkan, bagaimana kalau mereka memperkenalkan diri mereka dan mencoba mengajukan banding. Membahas seberapa berharganya diri kalian sebagai individu, seseorang pun maju dan berkata dia akan melakukannya duluan. Dia pun menggunakan keterampilannya dan berkata, kalian melihat ini untuk pertama kalinya kan? Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Daecheo. Kurasa tidak ada skill di sini yang bisa mengalahkanku, ucapnya dengan sombong. Dia juga beranggapan jika dirinya pastinya bukan sampah. Hanso yang melihat skill Daecheo bergumam, itu adalah Ki Art, dijelaskan. Rune skill yang menggunakan sihir untuk boost semua stat, kau juga bisa menguatkan senjata dengan melapisinya dengan sihir seperti itu. Hanso meras jika Ki Art jelas sebuah skill yang bagus untuk dimiliki, tapi apapun yang Daecheo dapatkan di sini tidak akan terlalu efektif. Dari apa yang terlihat, jelas Daecheo sangat percaya diri dengan skill yang dimiliki, melanjutkan gumaman Hanso. Tapi itu lebih baik daripada tidak punya apapun. Setelahnya seseorang juga berkata, jika mereka mempertimbangkan pentingnya skill,
maka dirinya memiliki keuntungan. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Kang Min. Kang Min memiliki healing skill, aku Han Cheol. Han Cheol memiliki skill bertarung. Seorang pria yang bersama istri dan anaknya bertanya, apa maksudmu seseorang harus terbunuh? Kita seperti keluarga, jadi tolong, buat kami sebagai pengecualian. Semua orang hanya diam. Dae Cheol pun berkata, Nona muda, kurasa kau belum memperkenalkan dirimu, kau mengungkitnya terlebih dahulu, jadi berikan contohnya. Wanita itu pun tersenyum dan merespon, lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Jimin, dan untuk kemampuanku, aku akan menunjukkannya pada kalian sekarang. Dae Cheol yang melihat Jimin mendekatinya pun bertanya kenapa Jimin mendekat. Dae Cheol mengancam, jika Jimin akan menyesal mendekatinya dengan serak, namun perkataannya terhenti setelah Jimin melancarkan serangan padanya. Mereka yang melihat itu tentu saja terkejut dan ketakutan, namun tidak dengan Hanso. Setelah menghabisi Dae Cheol, Jimin berkata jika dirinya sangat beruntung, tidak ada jaminan ini akan drop, dan dia akan mengambil skill dari Dae Cheol tersebut. Dia pun tersenyum pada semua orang dan berkata, mari bagikan sisa runenya di antara kita. Han Cheol yang melihat itu dia bergumam, begitu tiba-tiba, itu benar-benar gila, dan dia harus berhati-hati. Hanso hanya mengamati mereka, dan bergumam, berkat seseorang yang tidak memiliki keterampilan yang memiliki sesuatu di luar kemampuannya, segalanya sekarang jadi lebih mudah. Karena orang yang mati di masa lalu sekarang ada di dalam, jadi alirannya sudah berubah. Dan ini mengalami kemajuan yang sangat menarik. Tidak berselang lama Fairy pun muncul lagi dan berkata, jika mereka semua sekarang mencapai 7 orang sebelum yang lainnya, bagus, sekarang mari memulai penjelasannya, biar ku tunjukkan pada kalian terlebih dahulu, di sini adalah Ascension Path. Dan tugas kalian di sini sederhana, kalian harus terus mendaki selama 3 bulan. Dan mencapai gunung berapi yang tidak aktif di pusat lantai kedua, karena itu adalah target pertama. Setelah kalian melewati tutorial ini, dunia petualangan akan terbuka sepenuhnya untuk kalian. Fairy pun memberikan doa yang terbaik untuk mereka semua. Mereka pun berjalan dengan melewati jembatan kayu. Han Cheol berkata pada Hanso yang sudah berjalan jauh di depan, jika mereka akan bersam untuk waktu yang lama, jadi mari kita bergaul. Han Cheol pun kesal dengan tingkah Hanso, apa urusannya? Kenapa dia terburu-buru? Namun tiba-tiba pria atau si ayah terkejut, tunggu, jembatannya runtuh, mereka semua pun terkejut, lari, mereka semua berlari menyelamatkan diri. Setelah berhasil terlihat mereka semua terengah-engah, setelahnya Fairy muncul, benar, apa aku lupa menyebutkannya seiring berjalannya waktu, bagian dari pulau itu bawahnya mulai runtuh, dan jembatan bahkan lebih cepat runtuh, hati-hati, seseorang bergumam dan mengutuk, jika seharusnya Fairy memberitahu mereka itu terlebih dahulu. Han Cheol pun memanggil Hanso, hei, kau mau pergi kemana? Ekspresi Hanso berubah konyol. Karena tidak mendapat tanggapan atas pertanyaannya, Han Cheol berdecak kesal dan bergumam, bajingan antisosial itu. Jimin pun membuka suara dan menyarankan mereka bagaimana jika mereka mengikuti Hanso untuk saat ini. Han Cheol yang mendengar itu tentu terkejut. Apa? Jimin melanjutkan, siapa tahu. Melihat bagaimana percaya dirinya Hanso, Hanso mungkin tahu harus pergi kemana. Mereka pun terus berjalan membuntuti Hanso di depan, tidak tahu berapa lama dan jauh mereka sudah berjalan. Han Cheol pun berkata jika mereka sudah berjalan selama berjam-jam, tidak ada jembatan yang muncul juga. Han Cheol ragu apa Hanso tahu kemana yang Hanso tuju. Jimin pun merespon, jika dirinya tidak tahu, dan jangan bicara padanya. Serangga ini. Han Cheol yang mendengar itu dia kesal,
berisik sekali. Han Cheol pun bergumam jika mereka sudah melihat pemandangan yang mirip sejak tadi, dan tidak ada apa-apa di sini, berapa lama mereka harus terus, namun dia menghentikan gumamannya setelah melihat Hanso, lalu bertanya apa yang Hanso makan sejak tadi. Hanso pun merespon, jika ini memiliki efek penawar racun jika kau memakannya, itu adalah kulit pohon ek. Han Cheol pun bertanya kenapa Hanso butuh penawar racun, tanpa Han Cheol sadari ada ular besar di belakangnya. Hanso pun menggenggam erat kerah baju Han Cheol, itu membuat Han Cheol terkejut, lalu bertanya apa yang Hanso, namun sebelum menyelesaikan pertanyaannya Hanso menariknya mundur dan sebuah serangan tiba-tiba dari ular besar itu tidak mengenai sasaran. Hanso yang melihat itu dia bergumam, ketemu, bersambung.